Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fianda Aulia, NPM 1811070122 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas C semester 4. Di sini saya langsung saja menganalisis dari materi 1 sampai materi ke-7. Jadi yang pertama itu ada konsep tumbuh kembang. Jadi konsep tumbuh kembang ini ada definisi tumbuh kembang. Jadi pertumbuhan dan perkembangan memiliki definisi yang sama, yaitu sama-sama mengalami perubahan. Namun secara khusus keduanya itu berbeda. Pertumbuhan ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler. Bertambahnya ukuran fisik dan struktur, tumbuh dalam arti sebagian atau keseluruhannya. Pertumbuhan ukuran fisik itu pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, yaitu dengan mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas terhadap umur. Untuk mengetahui pertumbuhan fisik, perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Jadi yang kedua itu ada prinsip tumbuh kembang. Jadi prinsip tumbuh kembang ini dinamisnya terus menerus. Prinsip tumbuh kembang berkembang merupakan hal yang teratur. Hal yang kompleks dapat diprediksi dengan pola konsisten dan kronologis. Perkembangan adalah sesuatu yang terserah dan berlangsung terus-menerus dalam sebagai pola sebagai berikut. Yang pertama ada caphatocaudal, itu merupakan rangkaian pertumbuhan berlangsung terus dari kepala ke arah bagian tubuh. Contohnya, bayi biasanya menggunakan tubuh bagian atas sebelum mereka menggunakan tubuh bagian bawahnya. Yang kedua itu ada prokimodistal. Prokimodistal itu perkembangan berlangsung terus-menerus daerah pusat tubuh ke arah luar tubuh. Contohnya itu anak-anak belajar mengembangkan kemampuan tangan dan kakinya. Yang ketiga ada differentiation, yaitu ketika perkembangan berlangsung terus dari yang mudah ke arah yang lebih kompleks. Yang C ada ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran, hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lainnya. Pada pertumbuhan, perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada selama masa pertumbuhan. Yang keempat ada tahapan-tahapan dan perkembangan. Jadi tahapan perkembangan memiliki beberapa masa pertumbuhan sebagai berikut. Yang pertama masa pranatal, kedua masa bayi dan anak 3 tahun pertama, ketiga masa anak awal, keempat masa anak tengah, kelima masa anak akhir, keenam masa remaja, ketujuh masa dewasa muda, ke-8 masa dewasa tengah, ke-9 masa dewasa akhir. Menurut Piaget itu ada beberapa kemampuan inteligensi perkembangan kognitifnya, yaitu kemampuan berprestasi, kemampuan mengakses informasi, dan pada tahap sensor motor itu 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, pada tahap pra-operasional itu 2 sampai 7 tahun. Ketiga, pada tahap operasional konkret itu 7 sampai 12 tahun. Yang keempat, pada tahap operasional formal mulai dari 12 tahun. Menurut saya, makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya itu kalimat yang digunakan itu bersifat baku dengan kamus EDD
yaitu ejaan yang disempurnakan, isinya singkat dan padat jelas. Yang kekurangannya itu tidak disertai gambar dan kurang rapih dengan penulisan daftar isinya. Dua itu ada konsep kebutuhan anak. Konsep kebutuhan anak itu pertumbuhan dan perkembangan menuju ke jenjang kedewasaan. Kebutuhan hidup seseorang mengalami perubahan-perubahan. Anak merupakan aset dan generasi penerus bagi keluarga, masyarakat maupun suatu bangsa. Bagaimana kondisi anak pada saat ini sangat menentukan kondisi kekeluargaannya. Berkaitan dengan upaya mewujudkan pertumbuhan kembang anak itu secara wajar. Konvensi Hak Anak tahun 1989 menegaskan bahwa setiap negara perlu memiliki komitmen. Hak-hak anak ini secara rinci dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hak atas kesejahteraan anak itu perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tubuh dan perkembangan dengan wajar. Oleh karena itu, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat perkembangan hidupnya secara wajar. Tetapi kenyataannya tidak semua anak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Yang pertama itu ada jenis-jenis kebutuhan anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini itu dari lahir itu sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan fisikis anak, pertumbuhan erat dengan perkembangan fisik dan motorik. Karena itu psikologisnya perkembangan anak usia dini jika memperlihatkan tumbuh kembang secara keseluruhan. Pertumbuhan yang untuk mendukung dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak itu untuk orang tua memberikan berbagai kebutuhan yang diperlukan anak sesuai psikologis perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada kebutuhan fisik, yang kedua ada kebutuhan emosi, ketiga kebutuhan intelektual, keempat kebutuhan sosial, kelima ada kebutuhan moral. Jadi yang nomor 2, efek kebutuhan yang tidak terpenuhi itu bisa hal mendidik anak. Berbagai kebutuhan sangat diperlukan oleh anak baik sekarang maupun masa yang akan datang. Yang pertama itu ada kebutuhan energi, yang kedua ada kebutuhan gizi, yang ketiga ada kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, keempat kebutuhan untuk mampu mandiri, dan ketiga itu ada peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak usia TK. Nah, kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan, tetapi kebutuhan ini juga layak untuk mereka dapatkan, seperti cinta tak bersyarat, kedua, penghormatan dari orang tua, ketiga, aturan hidup, keempat, pujian untuk prestasi, kelima, kebutuhan untuk menjadi diri sendiri. Nah, cara-cara orang tua itu dalam memenuhi kebutuhan itu yang pertama mengenal kebutuhan anak secara detail. Kedua, memberikan kebutuhan kasih sayang. Ketiga, memberikan kebutuhan pendidikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya ini dia menggunakan footnote dengan benar dan yang ada pada daftar pustakanya sama dengan kata-katanya yang baku. Dan kekurangannya itu
makalah kurang rapi, daftar isi kurang sesuai dengan halamannya. Menjelaskan sedikit tentang yang dari kelompok 3, yaitu perawatan ibu hamil. Perawatan ibu hamil itu kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi itu hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Ada beberapa tanda kehamilan yang bisa diamati. Tanda-tanda kehamilan tersebut itu sebagai berikut. Yang pertama itu keterlambatan menstruasi. Kedua itu mual-mual. Ketiga perubahan selera makan dan lebih menyukai makanan-makanan tertentu. Ketiga itu pertumbuhan selera makannya lebih Keempat itu pertumbuhan pada payudara. Perubahan pada payudara. Kelima itu sering kencing. Keenam itu kelelahan. Ketujuh itu bertambahnya discharge atau lendir di vagina. Nah, yang B itu perkembangan janinnya dari 0 bulan sampai dengan kelahiran. Pertumbuhan yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan embrio manusia. Manusia terbentuk diawali oleh pertemuan sebuah sel telur atau ovum dengan sebuah sel spermanya. Yang kedua, trimester pertama. Trimester pertama itu merupakan waktu pembentukan dan perkembangan pusat dari semua sistem dan organ tubuh bayi. Semua cikal bakal organ penting janin terbentuk di trimester ini. Yang ketiga itu ada diperhatikannya itu kurun waktu ini amat rawan terhadap kemungkinan terjadi kecacatan fatal. Yang pertama itu bulan pertama, minggu pertama itu merupakan tahap perkembangan awal janin. Kurang lebih 1 jam setelah proses perbularan sel telur dan sel sperma. Yang minggu kedua yaitu ada pertumbuhan terjadi pada akhir minggu kedua, 30 jam setelah dibuahi. Sel telur akan membelah menjadi 2. Sambil terus membelah, sel telur bergerak di dalam lubang falopi menuju rahim. Minggu ketiga itu sampai usia kehamilan 3 minggu. Ibu mungkin belum sadar jika sedang mengandung. Sel telur yang telah membelah menjadi ratusan akan menempel pada dinding rahim disebut blastosit. Ukurannya sangat kecil, berdiameter 0 sampai 0,2 mm. Pada minggu keempat, darah mulai mengalir dari plasenta ke janin. Fungsi plasenta itu bagi janin sangat banyak, dari menyediakan hormon-hormon yang diperlukan untuk tumbuh kembang dan proses perbedaan sesuai jenis kelamin atau jenis janinnya, sampai menspulasi nutrisi dari oksigennya. Yang bulan kedua itu pada minggu kelima, embrio diperkirakan berukuran antara 5 sampai 7 mm. Pembentukan organ-organnya itu tumbuh seperti telinga dan alat pencernaan makin sempurna. Nah, pada minggu ke-6-nya presentasenya perkembangan embrio sudah lebih besar dibanding dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu 5 mm. Udah terbentuknya melengkung seperti udang. Pada minggu ini kepala dan lehernya sudah mulai muncul dan matanya letaknya masih berjauhan juga sudah ada.
Pada minggu ketujuh, di minggu ini besarnya embrio seukuran kuku, jari kelingking atau 1 cm, tangan sudah mulai ada dan berkembang secara cepat. Bulan ketiga itu memasuki minggu ke-9. Perkembangan janin di minggu ini, si embrio ganti nama jadi janin. Panjang si janin itu sekarang menjadi 3 cm dengan berat sekitar 2 gram. Minggu ke-10, panjang janin 4,5 cm dengan berat 5 gram. Rahang atas dan bawah sudah terbentuk dan janin sudah mulai memproduksi air seni. Minggu ke-11, organ tubuh sudah terbentuk dengan lengkap dan mulai berfungsi, panjang sekitar 6 cm. Dan minggu ke-12, struktur yang telah terbentuk akan terus bertumbuh dan berkembang kian sempurna. 23 di usia 3 bulan, sistem sarafnya dan otot janinnya mencapai tingkat kematangan. Jadi, itu saja analisis dari saya. Di sini ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kekurangannya itu di bagian tidak ada gambarnya untuk mengetahui secara rinci dari 0 sampai 12 bulan di dalam rahimnya. Dan kelebihannya itu dia menggunakan makalah yang rapi dan secara baku dari kelompok 4, yaitu menganalisis yaitu ada aspek nilai agama dan moral. Jadi tingkatan pencapaian perkembangan anak dalam aspek ini tuh perkembangan nilai agama dan moral dapat dilihat dari 2 indikator. Pertama, mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, minta maaf. Dan berdasarkan hasil penelitian ini dari 3 subjek, maka didapatkan gambaran ketiga. Yang pertama itu subjek sudah mampu meniru gerakan dan mengikuti ibunya berdoa terlebih dahulu dalam sebelumnya. Contohnya itu kayak seperti makan. Nah, memperhatikan beberapa gerakan dalam sholat, begitu pula dengan berdoa. Hal ini terlihat ketika anak diberikan stimulasi dengan memberikan cemilan. Mereka mengambilnya dan tidak lupa mengucapkan terima kasih. Yang ketiga itu subjek sudah mampu melakukan semua indikator dengan baik. Jadi yang kedua itu ada aspek perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik motorik anak ini saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Aspek perkembangan motorik ini terbagi atas 2, yaitu perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek perkembangan motorik kasar ini dapat dilihat dari 5 indikator. Yang pertama, berjalan sambil berjinjit. Kedua, melompat ke depan dan ke belakang dengan 2 kaki. Ketiga, melempar dan menangkap bola. Keempat, menari mengikuti irama. Kelima, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi atau rendah dengan berpegangan. Sedangkan tingkat dari 4 indikator yaitu pertama, meremas kertas atau kain atau menggerakkan 5 jari keduanya, melipat kain, kertas melalui rapi dan sebelum rapi atau sesudah rapi. Ketiga, mengunting kertas tanpa pola. Keempat, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipis seperti sikat gigi atau sendok. Jadi yang ketiga itu ada aspek perkembangan kognitif. Jadi aspek perkembangan kognitif itu
Tingkat pencapaian perkembangan anak dalam aspek ini, perkembangan kognitif dapat dilihat dari 5 indikator. Yang pertama itu belajar dan pemecahan masalah, yaitu pertama, melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Kedua, meniru cara pemecahan orang dewasa atau temannya. Yang ketiga, konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua, tepat mengeksplorasi sebab akibatnya. Kelima, mengikat kebiasaan sehari-hari, misalnya mandi, pergi ke sekolah. Sedangkan untuk berpikir logis terhadap 6 indikator, yaitu pertama, menyebut bagian-bagian suatu gambar. Yang kedua, mengenal bagian-bagian tubuh. Ketiga, memahami konsep ukuran, misalnya seperti besar atau kecil. Yang kelima, mengenal 3 macam bentuk. Keenam, mulai mengenal pola. Ketujuh, memahami simbol, angka, dan maknanya. Nah, yang keempat itu ada aspek perkembangan bahasa. Tingkat pencapaian perkembangan aspek bahasa itu dalam halnya memahami bahasa terhadap 4 indikator, yaitu pertama, memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang. Kedua, hafal beberapa lagu anak. Ketiga, itu ada memahami cerita atau dongeng sederhana. Keempat, memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja atau ambil mainan di atas meja. Nah, hanya 2 subjek, yaitu CC dan AD, yang mampu memainkan kata-kata suara yang didengar dan diucapkan berulang-ulang. Yang keempat itu ada aspek perkembangan sosial emosional. Aspek perkembangan sosial emosional ini terdiri dari kesadaran diri, tanggung jawab diri, dan orang lain, serta perilaku prosial untuk hak kesadaran diri tersendiri, yaitu ada 4 indikator, yaitu yang pertama, memberi salam setiap pagi. Kedua, reaksi percaya pada orang dewasa. Ketiga, menyatakan perasaan terhadap anak. Dan keempat, berbagai peran dalam suatu permainan, misalnya menjadi dokter atau buang air kecil sendiri, menjadi perawat atau menjadi pasien. Yang kelima itu ada aspek perkembangan seni. Perkembangan seni ini terdiri dari indikator. Yang pertama, anak mampu membedakan antara bunyi. Kedua, tertarik dengan kegiatan musik. Ketiga, itu ada atau kegiatan musik, gerakan orang atau hewan maupun tumbuhan. Misalnya bisa bernyanyi sampai tuntas dengan irama yang benar. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa ada analisis kekurangan dan kelebihannya. Di sini bisa saya analisis. Di sini tidak ada footnote kekurangannya, jadi kurang jelas dapat sumbernya dari mana. Dan menurut saya itu kekurangannya terlalu rapat-rapat karena tidak ada antara indikator, misalkan indikator pertama sampai indikator terakhir itu tidak dijarangin. Jadi kelebihannya di sini cuma dia rapi, dalam penulisannya rapi, rata. Sudah, itu aja. Saya akan menganalisis dari kelompok 5. Kelompok 5 ini judulnya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pengertian pertumbuhan itu adalah perubahan dalam bentuk jumlah, ukuran, dan atau dimensi tingkat sel
organ maupun individu yang diukur. Di sini sudah ada gambarnya, dia sangat bisa dilihat dari 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, tingkatnya sudah bagus. Dan pengertian perkembangan itu menurut development itu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi. Ini juga sudah bisa kita lihat dari gambar. Ini sangat baik, gambarnya sudah rapi, dan di sini sudah ada tingkat pencapaian tumbuh kembangnya dari beberapa bulan sampai beberapa tahun, sampai dia meranjak berjalan, merangkak. Sudah ada. Jadi ciri-ciri tumbuh kembang itu ada proses kontinu. Yang kedua, periode tertentu dan masa kecepatan dan perlambatan. Ketiga, perkembangan pada masa semua anak kecepatan berbeda. Keempat, perkembangan erat hubungannya dengan maturasi sistem saraf. Kelima, perkembangan sefalokaudal. Keenam, aktivitas tubuh diganti dengan respon individu yang khas. Ketujuh, refleksi primitif akan hilang. Tahapan tumbuh kembangnya itu ada masa pranatal atau masa intrauterin, dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa embrio ialah sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu. Yang kedua itu ada masa fetus, ialah sejak umur kehamilan 9 minggu sampai kelahiran. Masa pranatal itu pada masa kelahirannya terdiri dari beberapa periode, yaitu yang pertama masa neonatal 0 sampai 28 hari. Yang B itu masa bayi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama masa bayi dini 1 sampai 12 bulan. Yang kedua masa bayi akhir 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga masa prasekolah. Masa prasekolah itu 2 sampai 6 tahun. Yang keempat masa sekolah atau masa prabubeta, yaitu 6 sampai 10 tahun. Laki-laki itu 8 sampai 12 tahun. Masa adolescensi itu masa remaja, yaitu 10 sampai 18 tahun, dan laki-laki 12 tahun sampai 10 tahun. Tahap-tahap tumbuh kembangnya itu masa pranatalnya ada embrio, janin, fetus. Yang kedua itu masa bayinya itu ada neonatal, pasca, neonatal. Yang ketiga itu masa prasekolah. Keempat itu masa prasekolah atau praremaja. Pertumbuhan janin enteroteron itu ada 8 minggu, beratnya itu 1 gram. Panjangnya 2,5 cm, dan 12 minggu itu beratnya 14 gram, panjangnya 7,5 cm. Jenis kelaminnya bisa dikenal pada trimester 1. Di sini sudah bisa dianalisis. Di sini sudah bagus, kelebihannya sudah ada gambar-gambarnya. Dan menurut saya ini rapi dan desainnya juga bagus ya. Pengertiannya menurut saya singkat sih, dan kekurangannya mungkin kurang jelas dari sumbernya. Kelompok 6 itu saya bisa jelaskan karena itu hanya anak-anak, tidak, itu dari kelompok saya sendiri ya, itu anak-anak tidak menggunakan teknik yang misalkan kayak contohnya itu seperti salin tangannya atau cara-cara anak tentang moral agama, itu tidak ada dijelaskan di situ dengan gambarnya. Di situ kurang jelas menurut saya, karena kekurangannya itu, dan kelebihannya mungkin dengan cara penjelasannya sudah cukup baik.
Sepertinya itu ada kehamilan dan tumbuh kembang janin. Di sini kan kita dapat lihat kehamilan dan pertumbuhan janin ini dari kelompok 7 ya. Kelompok 7 ini menurut saya sudah ada analisisnya tentang pertumbuhan dan kehamilan untuk janin itu sangat bagus karena dia sudah menentukan dan menuju titik di mana dia sudah menempatkan dengan sesuai tentang materinya. Kekurangannya mungkin tidak ada dari saya yang ke kelompok 6 ya, segitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada salah-salah kata atau kurang jelas, saya minta maaf. Saya Fianda Aulia berminta maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum.